Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul akar. Nah, baik untuk mengefisien waktu, saya persilakan kepada Saudari Rida untuk menjelaskan untuk sebuah materi pertama. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Next. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian akar. Jadi, apa sih sebenarnya itu akar? Next. Jadi, akar itu adalah salah satu bagian dari tumbuhan, di mana dia punya peran penting. Dia bisa untuk menahan berdirinya tumbuhan, bisa juga untuk menyerap nutrisi ataupun air, bisa juga memungkinkan tumbuhan itu untuk tumbuh lebih tinggi juga lebih cepat. Akar itu biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah, tapi akar juga bisa mengalami modifikasi dan terspesialisasi. Next. Adapun untuk sifat akar itu ada 5. Yang pertama, akar itu tumbuhnya di bawah tanah. Arah tumbuhnya itu bisa 2, bisa geotrop ataupun hidrotrop. Geotrop itu artinya dia tumbuh ke pusat bumi, hidrotrop artinya dia ikut air. Lalu akar juga itu tumbuhnya meninggalkan udara juga cahaya. Akar itu tidak berbuku, juga tidak beruas, tidak menjadi tempat daun ataupun sisik untuk tumbuh. Lalu akar itu biasanya dia berwarna keputihan ataupun kekuning-kuningan. Lalu akar biasanya, ujungnya tuh terus tumbuh. Nah, ujung akarnya juga itu seringkali berbentuk runcing, sehingga memudahkan untuk akar agar bisa menembus tanah. Next. Lalu untuk fungsi akar, akar itu bisa memperkuat berdirinya tumbuhan, bisa juga untuk menyerap nutrisi yang ada di bawah tanah, bisa juga untuk mengangkut makanan ataupun nutrisi ke bagian-bagian tumbuhan yang memerlukan, juga kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Next. Lalu masuk ke bagian-bagian akar. Bagian akar itu ada 7. Yang pertama, leher atau pangkal akar, biasa disebut juga kolom, yaitu bagian akar yang berkesambungan dengan pangkal batang. Lalu yang kedua ada ujung akar atau apex radicis, di mana bagian ini yang paling muda, terdiri dari jaringan-jaringan yang masih bisa tumbuh nanti. Lalu ada batang akar atau biasa disebut dengan corpus radicis, itu adalah bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Lalu ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tapi keluar dari akar pokok, dan masing-masingnya itu masih juga bisa tumbuh percabangannya. Next. Lalu ada serabut akar atau biasa disebut fibrilla radicalis, yaitu cabang akar yang halus, berbentuk juga serabut. Lalu ada rambut atau bulu-bulu akar, atau biasa dikenal dengan pilus radicalis, yaitu bagian akar yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya itu seperti bulu atau rambut, makanya disebut dengan rambut akar. Fungsinya itu untuk memperluas penyerapan di akar sehingga lebih banyak mengambil nutrisi. Lalu yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri dari jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Next. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sipri. Kepada Saudara, saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita menuju ke pengelompokan bentuk-bentuk akar. Secara umum akar dibedakan menjadi 2 sistem. Yang pertama itu ada akar tunggang dan akar serabut. Jika tanaman dewasa tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari tanaman dewasa tersebut disebut akar tunggang. Nah, biasanya susunan akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah atau Dicotyledonae dan tumbuhan biji telanjang atau Glimosperma. Contoh akar tunggang yang bisa dilihat pada gambar yaitu akar kacang hijau. Kemudian ada akar serabut. Jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, akar ini bukan berasal dari calon akar yang asli, dinamakan akar liar. Bentuknya seperti selabut. Oleh karena itu dinamakan akar serabut atau yang lebih dikenal sebagai radix adventica. Contohnya ada akar pohon pisang. Kemudian pada akar tunggang dibedakan lagi menjadi beberapa
jenis. Yang pertama ada akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Biasanya akar-akar ini terdiri dari akar-akar yang halus yang berbentuk serabut, yang bersifat seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai tempat penimbunan zat makanan cadangan, lalu mempunyai bentuk yang istimewa. Kemudian ada akar tunggang yang bercabang atau dalam kurung ramate. Akar ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah. Dia juga bercabang-cabang banyak dan cabangnya dia lagi bercabang-cabang lagi sehingga dapat memberikan kekuatan yang lebih besar pada batang atau pohon yang menopang di atas tanah. Dan juga darah perakaran menjadi amat luas hingga dapat diserap air dan zat-zat makanan yang lebih banyak. Susunan akar yang demikian terdapat pada pohon-pohon yang ditanam dari biji, misalnya kacang-kacangan. Kemudian ada klasifikasi akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Sebelumnya tadi dijelaskan akar tunggang yang tidak bercabang secara umum, maka dijelaskan berikutnya adalah klasifikasinya. Yang pertama yaitu akar berbentuk sebagai tombak, pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan, biasanya menjadi tempat penimbunan makanan. Contohnya ada akar lobak atau Romanus sativa dan wortel Daves corotael. Berdasarkan bentuknya, akar ini dinamakan pula akar tombak atau akar pena. Bisa dilihat pada gambar di samping contoh akar tombak. Kemudian akar berbentuk gasing atau naphron. Pangkal akar besar membulat, akar-akar serebut sebagai cabang yang hanya pada ujung yang sempit meruncing, seperti terdapat pada tanaman bengkoang atau dalam kurung Pachyrhizis urb dan tanaman biet atau Beta vulgaris. Kemudian ada akar yang berbentuk benang atau dalam kurung form. Jika skat tunggang kecil pada seperti akar serabut saja dan juga sedikit sekali bercabang, misalnya pada tanaman keratok atau Phaseolus lun. Kemudian ada akar-akar pada sistem serabut. Akar-akar pada sistem serabut tersusun dari beberapa. Yang pertama adalah akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, misalnya pada tanaman padi atau Oryza sativa. Kemudian akar-akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang, misalnya pada pohon kelapa atau dengan nama latin Cocos nuciferae. Kemudian akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan, masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, misalnya pada pandan atau dalam kurung Pandanus tectorius. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk poin terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Naila. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, selanjutnya itu ada akar berdasarkan sifat dan cara hidup tanamannya. Next. Nah, berdasarkan sifat dan cara hidup tanamannya itu ada 8 jenis. Yang pertama itu ada akar udara atau akar gantung, yang biasa disebut dengan radix erus. Akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah dan menggantung di udara atau tumbuh ke arah tanah. Contohnya itu ada pohon beringin atau Ficus benjamina L. Selanjutnya itu ada akar penggerek atau akar penghisap yang biasa disebut dengan haustorium, yaitu akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya, seperti yang ada pada benalu atau loranthus. Bisa juga akar penggerak itu juga bisa menembus kulit batang inangnya sampai ke bagian kayu. Contohnya itu pada endek-endek cacing atau Pustuca australia RBR. Selanjutnya itu ada akar pelekat atau radix adligans. Akar pelekat itu merupakan akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan, memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya, misalnya pada lada dan pada sirih. Next. Nah, yang keempat itu ada akar pembelit atau Cirrus radicalis. Akar pembelit ini berguna untuk memanjat, tetapi dengan
cara memeluk penunjangnya, misalnya pada vanili. Selanjutnya itu ada akar nafas atau pneumatopora, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Contohnya itu pada bogem dan kayu api. Selanjutnya itu ada akar tunjang, di mana akar tunjang itu adalah akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah, dan akar ini menunjang batang sampai rebah, karena batang tumbuhan yang mempunyai akar demikian ini terdapat di atas tanah atau air. Contohnya itu ada pada pohon bakau. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada akar lutut. Akar lutut merupakan akar tumbuhan, atau lebih tepat dikatakan bagian akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah, sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan. Contohnya itu ada pada pohon tanjung. Yang terakhir itu ada akar banir. Akar banir itu merupakan akar berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar. Contohnya itu ada pada sukun dan kenari. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari akar berdasarkan sifat dan cara hidup tanamannya. Next. Baik, itulah tadi pemaparan dan penjelasan tentang akar dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.